Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa channel Belajar Baca Kitab Online, channel di mana kalian akan belajar membaca kitab mulai dari yang sangat dasar. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas pembagian kalam yang pertama, yaitu isim. Pada pelajaran sebelumnya, pada pertemuan kedua, kita telah membahas apa itu kalam dan pembagian kalam, yaitu kalam terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian kalam yang pertama, yaitu isim. Jadi langsung saja kita masuk ke ta'riful ismi atau pengertian isim. Apa itu pengertian isim menurut para ulama? Menurut para ulama, isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wada'ah. Yaitu isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak mengandung waktu. Apa maksudnya isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri? Nanti berbeda dengan huruf. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Jadi dia tidak menunjukkan makna atas dirinya sendiri, itu huruf. Berbeda dengan isim. Isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak mengandung waktu. Tidak mengandung waktu ini nanti berbeda dengan fi'il, karena fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan dia mengandung waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Jadi contoh-contoh yang kata yang termasuk isim adalah yang pertama nama orang, yaitu contohnya Zaidun, Umar, dan Muhammad. Zaidun, Umar, dan Muhammad adalah kata-kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, yaitu Zaid maknanya Zaid, Umar maknanya Umar, Muhammad maknanya Muhammad. Dan dia tidak mengandung makna waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian contoh isim yang kedua adalah nama hewan. Nama hewan termasuk isim. Contohnya adalah yang pertama Asadun, artinya singa, dan contoh yang kedua Zibun, artinya serigala. Jadi dua kata ini adalah kata yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri, yaitu Asad maknanya Asad, Zibun maknanya Zibun. Dan kedua kata ini tidak mengandung unsur waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian contoh isim yang ketiga yang termasuk isim adalah nama tumbuhan. Contohnya adalah Zahratun. Zahratun artinya bunga mawar. Jadi Zahratun ini adalah isim karena dia menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, yaitu Zahratun maknanya juga Zahratun, dan dia tidak mengandung waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian contoh berikutnya termasuk isim adalah makna orang, yaitu contohnya Rajulun. Rajulun artinya seorang laki-laki, menunjukkan makna orang. Rajulun contohnya seorang laki-laki. Rajulun ini adalah kata yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri, yaitu rajulun, maknanya juga rajulun, dan dia tidak mengandung unsur waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian contoh isim berikutnya adalah nama benda. Contohnya adalah haitun. Haitun artinya adalah tembok. Jadi haitun adalah isim karena dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, yaitu haitun, artinya maknanya juga haitun, dan dia tidak mengandung unsur makna waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian contoh yang termasuk isim berikutnya adalah nama tempat. Contohnya adalah Al-Qahirah dan Jakarta. Al-Qahirah artinya Kairo, Jakarta artinya Jakarta. Kedua kata ini termasuk isim karena dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, yaitu Al-Qahirah maknanya juga Al-Qahirah, Jakarta maknanya juga Jakarta, dan dia tidak mengandung unsur waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian contoh kata yang termasuk isim berikutnya adalah kata sifat. Contohnya adalah dhaifun artinya lemah, dan yang kedua qawiyun artinya adalah kuat. Dhaifun dan qawiyun termasuk isim karena dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, yaitu dhaif maknanya juga dhaif, dan qawiyun maknanya juga qawiyun, dan dia tidak mengandung unsur waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian yang termasuk isim berikutnya adalah nama waktu.
contohnya adalah syahrun, artinya bulan, dan contoh yang kedua sanatun, artinya tahun. Jadi kedua kata ini adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri tapi tidak mengandung waktu, yaitu syahrun artinya syahrun menunjukkan makna atas dirinya sendiri, dan sanatun juga maknanya sanatun dan tidak mengandung waktu, tidak mengandung makna telah, sedang, dan akan. Jadi dia nama waktu tapi tidak mengandung makna unsur waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Kemudian contoh isim yang terakhir adalah masdar. Jadi masdar termasuk isim. Apa itu masdar? Masdar adalah kata yang bermakna pekerjaan tapi tidak mengandung unsur waktu. Contohnya adalah dukhulun. Dukhulun artinya masuk. Dukhulun menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, yaitu dukhulun, dan tidak mengandung unsur waktu, yaitu makna telah, sedang, dan akan. Tidak bermakna telah masuk, tidak bermakna sedang masuk, dan tidak bermakna akan masuk. Dia bermakna masuk. Jadi dia adalah kata yang mengandung makna pekerjaan tapi tidak mengandung unsur waktu. Jadi semuanya itu adalah yang pertama nama orang, yang kedua nama hewan, yang ketiga adalah nama tumbuhan, yang keempat adalah makna orang, yang kelima adalah nama benda, yang keenam adalah nama tempat, yang ketujuh adalah makna sifat, yaitu kata sifat, yang kedelapan adalah nama waktu, yang kesembilan adalah masdar. Semuanya adalah isim karena menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak mengandung waktu. Kemudian isim itu bisa dikenali dengan tanda-tandanya. Yang pertama adalah bertanwin. Jadi isim itu bertanwin pada akhirnya. Contohnya adalah rojulun, kitabun, asadun, sanatun, syahrun. Jadi semuanya itu adalah isim karena semuanya adalah bertanwin. Rojulun, lun itu tanwin. Kitabun, bun itu kan tanwin. Asadun, dun itu tanwin. Sanatun, tun itu tanwin. Syahrun, run itu juga adalah tanwin. Kemudian tanda isim yang kedua adalah bisa dimasuki alif dan lam. Jadi jika suatu kata bisa dimasuki oleh alif dan lam berarti dia adalah isim. Contohnya adalah rajulun dimasuki alif lam menjadi ar-rajulu. Jadi ketika suatu isim dimasuki oleh alif lam maka tanwinnya dibuang. Rajulun jadi ar-rajulu. Kemudian contoh berikutnya asadun jadi al-asadu. Kemudian sanatun jadi as-sanatu, syahrun jadi as-syahru. Jadi semuanya itu adalah isim karena kemasukan alif lam. Kalau yang pertama tadi dia adalah isim karena dia bertanwin. Yang kedua karena dimasuki alif lam. Dan yang ketiga adalah bisa dimasuki huruf nida atau huruf untuk memanggil. Contoh huruf untuk memanggil adalah ya. Jadi ya ini masuk kepada isim. Contohnya adalah ya rajulu. Artinya wahai seorang laki-laki. Rajulu berarti adalah isim karena bisa dimasuki oleh huruf nida atau huruf untuk memanggil. Contoh berikutnya adalah ya Muhammad. Ya adalah huruf nida, Muhammad itu adalah isim karena bisa dimasuki oleh huruf nida atau huruf untuk memanggil. Ya Muhammad artinya wahai Muhammad. Kemudian yang keempat, tanda isim adalah majrur dengan huruf jar atau dengan idhofah. Majrur dengan huruf jar artinya dia bisa dimasuki oleh huruf jar. Contohnya adalah minat turabi. Jadi at-turabi itu adalah isim karena dimasuki oleh huruf min, huruf jar yaitu huruf min. Kemudian majrur dengan idhofah. Idhofah itu artinya adalah disandarkan. Contohnya adalah baitullah. Jadi bait itu disandarkan kepada Allah. Baitullah artinya rumah Allah. Bait artinya rumah. Allah adalah artinya Allah. Baitullah artinya rumah Allah. Jadi bait itu disandarkan kepada Allah. Bait disebut mudhaf, Allah disebut mudhafin ilaih. Jadi Allah itu majrur karena disandarkan kepadanya bait. Jadi dia majrur karena disandarkan kepadanya bait. Jadi dia adalah majrur karena diidofatkan, yaitu diidofatkan kepadanya bait atau rumah. Jadi Allah itu majrur dengan idhofah. Jadi Allah termasuk isim karena pada kata baitullah dia majrur dengan idhofah.
Kemudian untuk lebih menajamkan apa yang sudah kita pelajari, silahkan kerjakan latihan berikut ini, yaitu temukan kata yang berupa isim dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, dan sebutkan tanda-tandanya. Jadi sekian dikerjakan latihan ini, kemudian komen jawaban kalian di kolom komentar. Nanti komentar yang benar akan saya pin. Cukup sekian. Jangan lewatkan video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.